Racun ini lebih ke 40 hari. Aing beri racun selama 40 hari ke. Kata Sayyidina Khalid, oh gimana nak sambil. Tahu racun dia. Beda orang beri aing racun tapi tak kebela saya. Ada Sayyidina Khalid tahu. Ada beda aing jangan raja. Ada 40 hari bingko racun ben racun saya paling mematikan. Mun kaki agama benar benar nomre. Apa kata Sayyidina Khalid ibn Walid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Thumma salatu wassalamu ala khairi khalqillah Abi Zahra'il Batul Sayyidina al-Mustafa ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in rabbi yassir ya karim. Alhamdulillah ya hamdal zakirin syakirin as-sabir al-dhafir ahmaduhu hamdan katsiran ala ni'matil islam wal iman wal ihsan al-mutawatir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun wahidun fardus samadun qadir alladhi huwa ma'a kulli dzakir man dzakarahu fi nafsihi dzakarahu fi nafsihi wa man dzakarahu fi mala'in dzakarahu fi mala'in khairin minhu. فسبحان رب الكريم الذي هو لعبده ذاكر وعنده حاضر لا إله إلا هو الرحمن الغافر الجواد الساتر. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, hadir dalam kegiatan usbu'iyah, acara mingguan atau acara rutinan setiap malam Selasa. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai pahala yang mendapatkan ampunan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Anda ini tidak mau ngaji kitab sekarang ini. Ta'ban. Karena baru sampai dari jam 6 dari ziarah Jawa, keliling Jawa. Tapi sedikit dari apa yang kita adakan pengajian ini, mesti kalau bahasa kerennya itu, bahasa Inggrisnya itu taka azaguni mecah kita bahasa salaf. Karena disebutkan oleh para ulama, man arada tagaddum fa alaihi bi kutubil mutagaddimin. Siapa apakah ada saran Gusti Allah, siapa yang ingin dimajukan, diangkat, dikedepankan oleh Allah, fa alaihi bi kutubil mutagaddimin. Hendaknya dia itu membaca kitab salaf-salaf, orang-orang saleh terdahulu. Karena yang kita baca ini adalah Ratibul Haddad, maka ana seling daripada pembahasan kitab Adab Sulukil Murid dengan syarah Ratibul Haddad. Ini disusun oleh Al-Habib Allamah Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah, berarti cicitnya. Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi. Ditekankan oleh beliau itu disebutkan dalam ratib tadi Ba'alawi, biar orang tahu beliau dari jalur Ba'alawi atau Bani Alawi,
dari keturunan Al-Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang saat ini banyak orang-orang yang mulai menghembuskan atau meniupkan api-api kedustaan di tengah-tengah umat agar mereka meragukan orang-orang saleh dari kalangan Sadah Bani Alawi. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah kembali ke jalan sebagaimana jalannya para salafun saleh yang berjalan sesama bahu-membahu antara ulama dan habaib menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memulai dengan ucapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon pertolongan. Rabbi yassir, wahai Tuhanku mudahkanlah, gampangkanlah. Ya Karim, wahai Zat yang maha pemurah, yang maha mulia. Semua kitab itu mesti dimulai dengan bismillah, pasti. Nggak ada kitab yang tidak dimulai dengan bismillah. Karena mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdha, ay qalilul barakah. Semua perkara urusan apa saja, perbuatan apa saja yang tidak dimulai dengan bismillah, maka sedikit keberkahannya. Bahkan sering saya sampaikan, bismillah ini salah satu senjata yang paling ampuh kalau kita mau mengamalkannya. Makanya ada tafsir surah Al-Fatihah. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah, makanya disebutkan oleh para ulama, hal basmalah ayat min ayatil Quran. Ini pernah ditanyakan kepada Habib Abdurrahman Segaf. Ya Syekh, apakah bismillah itu termasuk ayat daripada ayat Al-Quran? Maka beliau mengatakan, gala na'am, iya. Bismillah itu termasuk ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Sehingga sebagian ulama mengatakan di dalam madhab Syafi'i disunahkan baca bismillah ketika sholat. Kalau dalam madhab Maliki dibaca tapi sir, rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syafi'i nyaring. Bismillah ini sebagian para ulama mengatakan ada ismul a'zam di dalamnya, nama Allah yang agung yang mulia. Ada yang mengatakan ismul a'zam itu al-jabbar, macam-macam. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Qirtas karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ada yang mengatakan ismul a'zam itu ismul dzat, Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada sebagian Wahabi mengatakan kalau zikir ya Allah bukan zikir katanya. Itu zikir. Karena itu adalah ismul dzat. Kalau Al-Karim Ar-Rahman itu namanya ismus sifat. Nama bagi sifat Allah. Kalau nama Allah itu siapa? Ya Allah itu ismul dzat. Jadi nama yang paling mulia, nama yang ketika dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu. Bahkan Nabi itu namanya yang paling agung dan paling dicintai oleh Nabi bukan Muhammad, namanya Abdullah. Makanya ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau lebih menyenangi disebut Abdullah daripada nama yang lain? Apa kata Nabi Muhammad? Karena hal itulah Allah memperjalankan aku sebagai hambanya. Dalam surat, kata para ulama, Al-Isra, kalau kita mau baca di dalam kitab Hasyiyah Abil Barkat fi Qissatil Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Jadi Allah mensifati Nabi Muhammad dengan abdun, hamba. Jadi nama yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Makanya ketika Sayyidah Aisyah mendapati dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sholat. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun dijamin surga tetap sholat. Beda zaman dengan kita nih. Belum tentu masuk surga, enggak sholat lagi. Beb, kalau andai kata saya gajah, menggajah boleh.
Dari kebala mun ngaji cak kerja. Hargai kitab ulama. Kalau ente tidak menghargai anak tidak apa-apa. Jangan menghargai, tidak menghargai kita punya ulama. Di dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Cek lesa kaleh ngangkat suara manabi disebut aki asma negus kanjeng nabi. Tak boleh, haram. Intabi, tengok teh. Dulu Al-Habib Ali masyhur mengajar membuat saya agak suruh boleh. Ada benih ilmu so buto ke kakek buto ke ilmu. Mun ilmu butuh ke kakek untuk apa? Tapi kakek sih butuh ngaji, nyari ilmu. Haula wala quwwata illa billah. Al-aqil takfihi al-isyarah. Tsani al-bagar. Orang berakal cukup isyarat. Mun kedua kali, telu kali boleh sape. Tahu sape? Sape nangkin pecot. Nangkin boleh, baru tahu. Mun manasa al-aqil yakfi bil isyarah. Cukup beri isyarat, cukup. Jadi ngaji. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sholat. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah Anda ini orang yang dijamin masuk surga dan diampuni dosanya oleh Allah? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Ya Aisyah, apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi mengatakan dirinya hamba. Jadi nama yang paling dicintai oleh Nabi adalah abdu atau hamba. Abdullah, hamba Allah. Jadi nama yang paling mulia itu Abdullah. Ya, karena itu Nabi disifatkan pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj dengan sebutan abdun, hamba. Jadi setiap orang kitab itu pasti dimulai dengan bismillah. Banyak sekali manfaat faedah daripada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memulai Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad kitabnya dengan Ats-Tsana, pujian pasti. Karena tanpa nikmat dari Allah tidak mungkin beliau mampu menyusun kitab ini, Syarah Ratibul Haddad. Alhamdulillahi hamdadz dzakirin asyakirin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji hamba-hambanya yang berzikir dan bersyukur. Jadi orang yang berzikir ingat kepada Allah dipuji. Jadi kalau kita ingin dipuji oleh Allah, muji Allah dengan perbanyak zikir. Oleh nikmat, alhamdulillah ya Allah, Gusti Allah, alhamdulillah. Selain tambah nikmat, juga akan sering disebut oleh Allah Subhanahu ta'ala asyakir. Jadi orang yang bersyukur juga akan dipuji oleh Allah. Kita memuji Allah dan Allah pun akan memuji kita yang bersyukur ataupun yang berzikir mengingat. As-sabir adz-dzafir, yang bersabar. Jadi hidup ini sabar, lalui ujian, yang menang, yang berusaha. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau pengen hidup di dunia tenang, sabar. Waktu majelis, sabar. Tidak bisa kerja, sabar, tunggu dikit mulai. Ahmaduhu hamdan kathiran ala ni'matil Islam wal iman wal ihsan al mutawatir. Pujian yang begitu banyak dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan berupa Islam, iman, ihsan yang selalu berturut-turut diberikan kepada hamba-hamba. Ada orang yang tanya, kenapa Allah itu Bismillahirrahmanirrahim? Salah Ar-Rahman ke Ar-Rahim boleh. Maha pengasih lagi maha penyayang. Tak penyayang baik ya tak pengasih baik. Macam-macam kata para ulama. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman jauh lebih rajah sifat Allah ketimbang daripada Ar-Rahim. Ada yang mengatakan Ar-Rahman
Mereka khusus orang-orang yang beriman, dan Ar-Rahim bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hatta kafir dapat daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap manusia mesti memuji Allah. Membeda orang tak muji dekat Allah, dia sombong namanya. Jadi kalau dapat nikmat tetap bersyukur kepada asyukuru yanqasim ila thalathati aqsam. Syukur dia bagi jadi Allah. Yang pertama asyukuru bil lisan. Syukur kalau lek lisan. Kebanyak baca Quran, zikir, hamdalah. Berlainlah. Nomor 2 asyukru bil arkan au bil af'al. Syukur kalaban anggota jawarih, anggota tubuh dengan taat kepada Allah, apa jam, apa sah, zakat. Nomor 3 asyukru bil janan. Syukur kalaban ateh, meyakini bahwa setiap nikmat berasal dari Allah. Membeda orang ngocak engkau ri usaha karena oleh engkau tibi benih siapa-siapa, hati-hati. Itu bisa menyebabkan dia kufur, keluar daripada Islam. Kalau dia meyakini bahwa dia yang mampu menggerakkan dirinya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian yang banyak atas nikmat Islam, iman, ihsan, al-mutawatir. Islam, rukun Islam ada berapa? 5. Betul, Bul? Ada berapa? 5. Yang nomor 2 apa? Benar, yakin? Yang pertama? Benar. Jadi nikmat Islam. Islam ini rajin nikmat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah. Ada agama yang lebih bagus dari Islam? Tidak ada. Orang-orang orientalis, orang-orang yang tanpa punya akidah, orang-orang yang tanpa punya agama, mengatakan agama yang lain benar. Bahkan ada oknum-oknum dari kepada kaum muslimin tibi berdi sengataki rengka permun asadeka ngelakoni perkara bagus masuk Islam ya, masuk surga ya. Ini mah ajaran siapa? Itu liberal ya, orang sing ngandalake akal ketimbang nas Al-Qur'an. Paling bagus masuk surga, teka kafir walaupun surganya tidak sama. Dirima. Ada. Kuncina surga la ilaha, tidak bisa. Kalau ada agama di luar Islam, kalau dia berbuat baik akan masuk surga, bohong. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, miftahul jannah la ilaha. Ya mun tak syahadat tak kira masuk? Tak bisa. Makanya kata para ulama, mun beda orang bagus, orang kafir, luar Islam melakukan amal-amal soleh, maka kebaikannya akan dibalas di dunia dan di akhirat. Fajazauhu jahannam. Pakun kadang-kadang apa yang nerah? Tak bisa. Tidak ada toleransi dalam akidah. Ada. Pak kafir pakun kadang-kadang nerah. Tak bisa. Kecuali orang Islam. Orang Islam make lang belang kambing ke jengah. Ze ketika kadang tak bejar. Manabi ke ibadah nang dalam atena cahaya la ilaha illallah. Ke atopat dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala bahkan masuk surga. Walaupun ke ambu. Ya so ada wi malaikat. Teka aja kecek tapi pakun masuk surga. Makanya dalam kitab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki namanya Wafahim Yajibu Antusaha. Hari ajib, hari kitab ria. Sayyid Maliki ria ngarang kitab Mafahim pemahaman sewajib ipaloros. Abentah membantah daripada pendapat-pendapat ulama-ulama Wahabi yang pada saat itu menyerang. Bukan hanya ingin menyerang, bahkan ingin membunuh beliau. Jawab, ajamun ulama. Ulama lain, ngangkok beninteri lain. Ulama mereka mau jawab bengketab.
Kita kan lain. Udah bib ulama bagian kitab kok bagian perang apa? Tidak apa-apa. Andi keberanian ikut aki kangkui ajaga ulama daripada ajaga gereja. Anu ajaga ulama. Naudzubillahi min dzalik. Orang muslim ati napu genteng hadro gereja. Macam tadi lakok. Macam masjid ada lagi ya. Keneng ni masjid tak boleh. Tahniah. Bersenang-senang dengan orang-orang mereka, tasyabbubil fusak, tasabbubil kufar, tak boleh. Makanya dikatakan man radiya bil kufri fahuwa kufrun. Orang yang sirido kalaban kekafiran kafir. Ada akidah. Penting maka ngaji, mau tuh ngaji jak kerja, mak paham, mak tahu. Ada akidah tak boleh tawar menawar. Takut dekik, kaki tanya aki bi orang. Waktu itu anak pernah belanja di daerah Seruni, beli pulsa. Ada orang tukang jaga konter tanya, orang jaga konter bilang, bang, dia ikut tahun baru bang. Anak bilang, oh enggak, saya enggak ikut tahun baru saya hijri ya, tahun baru Islam. Oh sama aja bang, sama aja, tak ada bedanya, kan sama-sama tahun baru. Mau muslim, mau orang di luar muslim, sama-sama ya bang. Kalau baik, masuk surga. Dalam hati cebu, jong. Padahal Islam sih ngocak. Makanya dalam Al-Quran, inna dina indallahil. Namun selain Islam tak ya aku pengiran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam, nyari agama selain, terosak dia guru nyari agama sampai di luar naudzubillahi min dzalik fala yuqbala minhu fil akhirah wa huwa minal khasirin. Di akhirat nanti di akhirat tidak akan diterima dan akan mendapatkan kesengsaraan, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda ya. Orang yang memang di luar Islam tidak beriman dengan orang yang pernah Islam kemudian murtad. Bahaya aja. Dia tala'ub ya, main agama. Naudzubillahi min dzalik. Murtad bahaya karena murtad di dalam Islam. Surah Taubah tak Taubah dalam kitab Takrirat As-Sadidah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. La yajuzu alaihi salah. Tak boleh berjanji. Naudzubillah. Tak boleh kafani. Tak boleh pandi. Andai kata eko purna karena ngormati HAM, cuma jadi banyak HAM hak asasi manusia. Haramaki, puraki di lingkungan kaum muslimin. Pas iya singaki, naudzu. Dunya iya singaki, naban boleh akhirat berkuat akidah dan kau dengan amin. Allahumma amin. Jadi saya pertama Islam, nikmat serajar ya, nikmat Islam. Oh, jadi orang Islam ini harus bangga. Jangan sampai enggak bangga jadi orang Islam. Rengka perang ki angku salib bangga ika kalong. Seorang ki songkok kita anda. Mau tahu sebab kamu lagi songkok. Angku songkok. Wah, tak kalah kesi rengka perang angku. Ana selama di mana-mana ceramah. Kita ke hotel berempah VIP ngakan elektronik. Angku songkok, yang ku sarong. Apa? Selain angku garpu angku sek. Lale camak bismillah. Udah. Karena makanan saya guna aki tanang itu lebih cepat prosesnya kata dokter, kata impeng saya angkui sendok. Proses untuk membasikan pencernaan itu lebih gampang saya angkui tanang. Ya oleh mon bule oleh kalau panas pakai sendok tak apa-apa. Enggak apa? Agen saya gaya jadi dari kampung angkui apa sek apa lemah. Angkui anu dina apa? Udah beco al-wudu qabla ta'am yunfil lamama kata Rasulullah. Menco tanang, jangan langsung ngakak, jangan tidur langsung. Metek rokok pangalak guringan. Beco gelu, takut tetekuk mandaman. Bahaya dikit. Saya menoleng tidur ya. Makanya dikatakan an-naum nisful maut. Tidur itu separuh kematian. Enggak sadar ini. Makanya kalau tidur kata para ulama dianjurkan baca syahadat. Takut mati perbang
Na'udzubillahi min dzalik. Mantara kita wafat dalam keadaan husnul khatimah fakta iman berislam. Itu iman Islam raja. Hari mun cerita kita mare kana. Bedu lambe namana Khalid ibn Walid, panglima jenderal Islam. Khalid ibn Walid. Oh, luar biasa. Sayyidina Khalid ibn Walid dulu sempat menjadi musuh ketika belum masuk Islam. Sama seperti Sayyidina Umar ibn Khattab. Oh, merangi Nabi lah, Mbak. Maka ketika perang Uhud kalah orang Islam. Siapa jenderal yang kafir? Khalid ibn pintar. Zaman setia anak-anak ngepi. Ketika agama buta, bela ulama, bela negara, bela kiai, bela Quran, tak ada tadi. Ada bagian FPI setoran. Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Jadi orang-orang Islam ya beli di pangeran, dibeli oleh Allah. Orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin. Apa yang dibeli? Anfusahum, jiwa mereka. Nyabanya, tabi pangeran. Wa amwalahum, hartanya. Apa balasannya bi anna lahumul jannah? Dibalas dengan suara dengan surga. Angkat membeli jihad kok takut dari sedia baca, cara pencak, semai ulama minta amalan baca hizib, rotib haddad, rotib attos, moto hakikot apa di fotokopi kan apa Hizbul Bahar, Hizbul Nasr. Benih kan coro sabar, baca seminggu baca benar dua, baca benar. Benar, mentero sakti ya. Cuma setahun sekali baca. Maka Hizbul Bahar tanda mas semua. Makanya kemarin dikatakan minggu sebelumnya ahabbul a'mal ilallah ad-duwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling bagus itu yang dikerjakan secara terus-menerus istiqamah. Jadi Khalid ibn Walid. Hari ini tahu lesok. Khalid ibn Walid. Kita cerita Khalid ibn Walid dulu. Tahu mau arena. Tengok muana lesok ti. Tak oleh sobi apa nak mikir tak gajian ya. Ada. Khalid ibn Walid. Arya yang membuat Khalid ibn Walid kuat keislamannya. Sayyidina Khalid ibn Walid ini setong are ngepong. Beliau ini mengepung satu kerajaan. Ada satu raja tidak mau tunduk kepada Islam. Jadi kalau orang zaman dulu kalau tidak mau dia itu masuk Islam, yang penting dia bayar pajak, akan mendapatkan perlindungan dari Islam. Tak kira kacau. Itulah rahmatnya Islam. Islam dia mau jadi pemimpin, tak kasih luar Islam akan diberikan perlindungan. Tapi kalau orang di luar Islam mau lebih biasa nak jadi pemimpin jarang. Bahkan banyak di antara mereka yang lalai untuk mengayomi orang Islam. Oh, hebat Seperti Rohingya, Myanmar, habis ribuan orang Islam dibakar hidup-hidup. Kemudian daerah di mana Cina itu, daerah mana waktu itu? Uighur dibantai. Kenapa? Pemimpinnya di luar Kalau di sini pemimpinnya Islam, alhamdulillah. Kalau ada konflik apa-apa mayoritas, padahal kita ini mayoritas. Syawaid mayoritas kita ini. Kelompok mayoritas yang paling banyak Muslim di Indonesia. Sehingga kalau orang kita itu dalam keadaan mayoritas, jangan pernah menindas orang yang minoritas. Nah karena itu ketika Al-Imam sebagian para ulama mengatakan di antara rahmatnya Islam itu bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Imam Qadhiyat dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau mengatakan termasuk rahmatnya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmatnya reng kafir tak esek sabi pengira. Rahmatnya Gusti Kanjeng orang sehat ngelakon itu tak iya hadap bi Gusti Allah. Kenapa? Rahmatnya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi
Sama juga orang Islam. Kalau sudah jadi pemimpin, harus mengikuti bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Singkat cerita, Khalid ibn Walid ini mengepung satu kerajaan. Kemudian ditanya oleh raja tersebut, "Ya Khalid, untuk apa engkau mengepung daerah kami, tempat kami ini, kekuasaan kami, apa mau engkau?" Apa kata Sayyidina Khalid? "Ya, kami hanya ingin menawarkan agama Islam, agama yang benar. Enggak, saya tidak akan mengikuti Islam. Saya tidak akan beriman kepada Tuhan Anda. Kecuali dengan satu syarat." Apa kata Khalid? "Apa yang ingin kau tawarkan kepadaku syarat itu? Kalau memang ajaran dan agama yang dibawa oleh nabimu itu benar, maka aku akan memberimu syarat. Kalau engkau dapat melaluinya atau dapat melewatinya, maka aku akan masuk dalam agamamu." Apa kata Khalid? "Silakan." Yang ibu akhir racun. Racun ini lebih ke 40 hari. Aing beri racun selama 40 hari ke. Kata Sayyidina Khalid, "Oh, gitu udah nak sambil. Tahu racun dia. Bodoh orang beri aing racun tapi tak kebele cairah." Ada Sayyidina Khalid tahu. Hari beri aing jangan raja. Hari 40 hari bingko racun ben racun saya paling mematikan. Mengkaki agama benar nombre. Apa kata Sayyidina Khalid ibn Walid? Kala bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dalam riwayat cuma ngucap bismillahirrahmanirrahim. Deg-deg. Orang lain, jangan Khalid beda boleh saya nom. Akhirnya semuanya masuk Islam. Kencarok toroan mulai dari dina. Kalau baygon lah yenom hati deh. Karena juga tergantung keimananna. Mun iman kuat, maka beliau setong ulama daerah Pontianak namanya Ismail Mundu. Ulama dari Bugis. Ajalan di atas aing. Modal bis. Bismillah cara Quran. Terus nyoba ajalan di atas kapuasin deh. Tegelem. Apa? Karena mereka bukan hanya membaca bismillah, tapi tahu arti dan hakikat dari bismillah itu sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi orang yang mula kenal Ka'bah dia kenal lah pangeran. Zaman sedia banyak orang senal mengenal. Padahal tak tahu apa jeng. Makanya kemarin singgung pernah disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Siapa orang? Idza ra'aital insan, orang kaki menengok orang, kalau ada orang yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma, ya jalan di atas aing, terbang di atas awan, muntah apa jang, fa innahu syaitan. Setan. Paham ya? Nah, tadi ada singkat karena pengajian ini harus baca kitab walaupun sedikit. Tidak perlu banyak ngaji, yang penting diamalkan. Man ta'allama, siapa orang yang ngaji, wa amila, ben ngamalaki, awrathahullahu ilman ma lam ya'lam, akan Allah wariskan, Allah berikan ilmu yang tidak ia ketahui. Amalaki. Cici ngaji je tak perlu banyak. Misalnya ngaji sejam, baru saya paham hitung atau 2 kalimat, amalaki. Awrathahullahu ilman ma lam ya'lam. Dikit bekal tambahi ilmu. Misalnya ngaji adik siwak, nanti siwak. Aku ya bejeng. Misalnya libur ke Selok, niat aki, norok sunnah Kanjeng Nabi mau nasalloan sebelah khinsir ben binsir. Jari kelingking dan jari manis, baik kiri kanan pada. Sunnah boleh belik, mata ni belik ke bebe. Dan boleh sunnah angkui perak, fiddah. Makruh menangkui besi. Setia karena tadi besi melingkui besi, makruh. Haram menangkui zahab. Rasulullah pernah nekuk dalam setong riwayat pernah megang fiddah, perak, sebelah kirinya harir. Apa harir? Benih mobil harir ya. Harir sutra. Apa kata Nabi? Hadza haramun ala dzukuri ummati. Hari ya perkara saya haram, dia katang umat saya
selain laki wahilun liinathihim dan halal bagi perempuan. Pakai baju haram bagi laki-laki, sutra nggak boleh kecuali ada hajat. Dan beb mon kain sarung setia BHS beri sutra nan canorek. Kata para ulama, oleh kalau andai kata sedikit tidak melebihi daripada hal yang lain, misalnya bendenga cicin beneng banyak sutrana. Nah oleh kalau cuman cici, wallahu a'lam itu pun benar nggak tahu gak. Ada ya pokoknya kalau lebih sedikit enggak apa-apa. Jadi pakai meleh selalu bercuba tak apa. Peristiwa pakai minyak ro'om tak bau. Innallaha thayyib, Allah itu indah dan suka keindahan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita Allah berikan manfaat. Allah jadikan kita orang yang beriman bertakwa dan Allah ampuni kesalahan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan setiap apa yang kita pelajari diberikan manfaat dan pengamalan di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafati minal fitani sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.